Isu tentang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo berambisi untuk melanggengkan jabatannya menjadi 3 periode kembali mencuat. Isu tersebut mengemuka setelah hubungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan semakin panas. Balita berumur 3 tahun menjadi korban penikaman tetangganya sendiri di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Korban mengalami luka tusuk di bagian dada dan punggung. Selamat pagi pemirsa, kami membuka kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan informasi di mana seorang pengemudi mobil dan 1 orang penumpangnya ini nyaris menjadi korban amuk massa setelah terlibat tabrakan dengan motor di 2 lokasi berbeda. Beruntung keduanya mampu diselamatkan oleh polisi yang tengah bertugas di pos pengamanan malam tahun baru. Sebelumnya mobil tersebut terlibat tabrakan dengan sepeda motor di daerah kota Jakarta Barat. Namun kemudian pengendara mobil ini melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Sempat dikejar oleh beberapa pengendara lainnya, namun mobil tersebut kembali menabrak motor di Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat. Ya, sesampainya di kawasan Bundaran HI, pemirsa, mobil penabrak terjebak macet dan terhalang lajunya oleh kendaraan lain sehingga menjadi target amukan massa yang mengejarnya. Informasi selanjutnya pemirsa, sepasang suami istri yang sudah lanjut usia ditemukan tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda 3 bangunan di Jalan Lejen Suprapto, Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Senen menerjunkan tim Inafis untuk menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 4 orang saksi. Kebakaran yang melanda 3 bangunan tempat usaha di Jalan Lejen Suprapto, Bungur, Senen, Jakarta Pusat pada dini hari kemarin menewaskan sepasang suami istri pemilik bangunan. Jasad kedua korban yang sudah berusia lanjut ditemukan di tengah puing bangunan saat dilakukan penyisiran oleh petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat. Kedua korban diduga terjebak akibat besarnya kobaran api hingga tak bisa menyelamatkan diri. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Menurut petugas, api pertama kali muncul dari kompor gas di bagian dapur warung makan saat digunakan untuk memasak. Agak perlu kita ingatkan juga ya Tiara, untuk pemirsa pada pagi hari dan masyarakat luas. Ya. Biasanya kan momen tahun baru ini kan ada pergerakan orang begitu ya, artinya mereka meninggalkan tempat domisili mereka, rumah mereka untuk menuju berlibur. Ya. Pastikan sebelum Anda meninggalkan rumah, periksa kembali listrik, instalasi listrik, kompor gas. Karena kalau kita lihat di Jakarta saja dan sekitarnya ya Rivi, ini memang lagi banyak ya akhir-akhir ini kendala ataupun juga musibah kebakaran. Nggak jauh dari rumah saya aja, beda beberapa jalan aja dengan pagi ya katanya ya. Di kawasan Ciputat Timur, Jakarta, Tangerang Selatan. Pemirsa, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kembali menyapa Anda di hari terakhir tahun 2020. Ini sejarah ini. Kita siaran sejarah ini. Karena ini siaran terakhir kita di 2024 ya. Sebelum menyongsong besok kayaknya Rivi. Kayaknya Rivi udah punya list nih 2024. Apa resolusi? Resolusinya udah. Resolusi saya. Jelas ya. Tidak lain dan tidak bukan. Apa tuh? Lihatlah perawakan saya seperti apa. Jadi maunya kemana nih kira-kira? 10 kilo lah bisa lah ya, mungkin 10 kilo ya. Diet, oke lah. Oke, akan ada sejumlah informasi. Dan juga kita akan nontonin orang liburan kayaknya hari ini ya. Pastinya, ini kan karena kan momennya kan
di puncak-puncaknya begitu. Betul. Tapi seperti biasa di awal kebersamaan ini kita hadirkan dulu highlight informasi ke depan Anda pemirsa. Lanjut ya Tiara ya, ini ada 6 warga pemirsa di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini disiram air keras oleh seorang warga. Di antara ke-6 korban ini adalah istri dan 2 anak tiri dari pelaku. Jadi menurut keterangan Ketua RT, kejadian ini diawali adanya cekcok keluarga pelaku yang berujung pada penyiraman air keras. Warga yang berusaha melerai justru terkena siraman air keras. Ya, akibat peristiwa ini, Rivi dan juga pemirsa, ini ada 6 orang yang mengalami luka bakar cukup serius ya, terutama anak tiri pelaku yang paling besar dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Ke-6 korban tersebut kemudian ini dilarikan ke rumah sakit terdekat dan usai kejadian polisi sektor Nagrak dan Resort Sukabumi ini juga langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk menyelidiki motif dari penyiraman air keras tersebut. Dari Sukabumi kita bergeser ke Kediri. Ini puluhan pemilik catering makanan di kota Kediri, Jawa Timur diduga menjadi korban penipuan seorang agar dapat masuk menjadi supplier makanan bergizi gratis program Presiden Prabowo. Jadi seperti inilah suasana pemirsa saat puluhan pemilik usaha catering makanan bersih tegang dengan seseorang yang mengatasnamakan Pokmas Manunggal Ciptoroso di rumah salah satu korban di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Mereka ini menuntut agar uang 1 hingga 2 juta rupiah yang diminta oleh pelaku segera dikembalikan. Uang tersebut konon sebagai jaminan kesanggupan pemilik usaha catering makanan dalam memasok program makan bergizi gratis, program pemerintah pusat. Puluhan pemilik catering ini tergiur dengan ajakan bisnis tersebut lantaran dijanjikan ada kontrak selama 5 tahun. Bahkan para pengusaha catering tersebut bersedia membayar uang jaminan sebesar 1 juta sebagai bentuk kesanggupan mereka melayani 1000 kotak makanan. Jadi ini komitmen, komitmen fee. Nggak taunya ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan program pemerintah pusat. Berantas dong. Dan ya juga kan? ini juga harus menimbulkan kewaspadaan ya bagi yang kemudian ini memiliki bisnis catering juga. Pertanyaannya kan juga cepat programnya aja secara serentak kan belum dimulai ya. Itu kan dia. 1 Januari gitu. Betul. Kok bisa-bisanya dimanfaatin nama yang kayak gini? Apalagi kontraknya sampai 5 tahun nih Rifki ya. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini Badan Pengawas Obat dan Makanan ditemukan peredaran kosmetik ilegal dari 4 wilayah di Indonesia dengan nilai lebih dari 8,91 miliar rupiah. Penemuan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya ini dilakukan BPOM selama periode Oktober hingga November 2024. Saya melihatnya ini kalau misalnya ini diangkat dalam program fakta tentunya, wow, ini akan menjadi temuan suatu pemberitaan yang cukup komprehensif dan signifikan ya Tiara ya. Betul. Jadi temuan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya ini memang merupakan hasil dari pengungkapan yang dilakukan oleh jajaran gabungan terutama BPOM yang melakukan intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan. Ini ada beberapa wilayah yang dilakukan operasi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Sebagian besar kosmetik ilegal ini merupakan barang impor yang didistribusikan dan dipromosikan secara online, terutama melalui e-commerce. Ya, sebenarnya kalau kita ngomong soal kosmetik ya, Rifki, 3 bulan terakhir ini menarik nih. Kayak udah kalau ada kata anak spill. sekarang tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Mulai kayaknya dari latah dengan yang namanya overclaim, kandungan berbahaya, itu dia. Tapi memang barang-barang seperti ini sangat dengan bebas gitu bisa masuk beredar di Indonesia. Bebas karena peminatnya juga banyak kan ya di Indonesia belakangan ini. Kita akan bahas secara khusus nanti ya itu ya mungkin ya. Ya. Oke pemirsa, berlanjut. Seorang wisatawan remaja tewas terseret ombak di Pantai Cinangka, Serang, Banten. Korban sebelumnya dilaporkan hilang saat berenang di pantai. Jasad wisatawan yang masih berusia remaja ini kemudian dievakuasi petugas SAR dengan kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan sekitar 100 meter dari tepi pantai usai hilang karena terseret ombak saat berenang bersama rekannya, dan pencarian juga sempat terkendala lantaran kondisi gelombang yang cukup tinggi. Ya, selanjutnya jasad korban ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon
untuk dilakukan visum sebelum diserahkan ke keluarganya. Petugas mengimbau wisatawan yang berlibur di kawasan pantai untuk waspada terkait kondisi gelombang yang berpotensi mengancam keselamatan. Ya, jadi nggak tahu kenapa saya membaca kemarin ada himbauan juga dari BMKG. Jadi perlu ada kesiapsiagaan, kewaspadaan bagi para wisatawan yang akan menikmati libur tahun baru di kawasan Banten, katanya seperti itu. Banten, ya. Ini kan yang juga banyak pantai ini tidak hanya Banten ya, tapi Bali. Tapi miris sih kalau melihat pemandangan kayak gini nih, Ti. Betul. Ini di Pantai Kuta yang biasanya terkenal dengan pasir putihnya nih, indah, mempesona. Sekarang lihat deh, ini tertutup oleh sampah ranting dan batang kayu sejauh mata memandang. Nah, ini sungguh miris keadaan Pantai Kuta Bali jelang malam tahun baru yang kini dipenuhi oleh sampah. Tak pelak, sampah yang menumpuk di sepanjang pantai ini membuat wisatawan asing enggan untuk menghabiskan malam tahun baru di Pantai Kuta dan lebih memilih pantai lain yang lebih bersih dari sampah. Sampah kiriman ini datang terus-menerus terbawa arus gelombang dari hulu sungai di pegunungan dan juga sampah dari arah Pulau Jawa. Banyaknya sampah kiriman yang terdampar di Pantai Kuta membuat petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung kewalahan membersihkan sampah di Pantai Kuta. Jadi kita himbau aja nih Tiara buat wisatawan yang sudah berada di Bali, ayo sama-sama kita jaga karena memang sudah kondisi seperti ini. Kalau bisa mungkin selain menikmati wisata, coba kita juga terpanggil yuk untuk ikut memelihara. Dalam artian kita bersama-sama ya bahu-membahu ikut membersihkan. Ya, karena kan ini demi kenyamanan para wisatawan juga. Pastinya. Kalau kita foto-foto tapi belakangnya sampah kan nggak bagus juga tuh ya untuk diposting. Itu kayaknya bukan Instagramable. Ya, nggak Instagramable. Jadi itu kayaknya Instagramable kayaknya. Oke. Nah ini ada beberapa titik wilayah yang tentunya perlu kami update juga informasinya kepada Anda, terutama perlintasan jalur untuk menuju ke lokasi wisata. Kita bergabung dengan rekan-rekan NTMC Polri, ada Bribda Eklesia yang berada di kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Bagaimana situasi di lokasi dan bisakah diinfo jam berapa Car Free Night akan diberlakukan? Baik, terima kasih Aris dan juga rekan kami di studio. Saat ini kami akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat melalui pantauan udara kami untuk situasi arus lalu lintas di hari terakhir 2024 dan menyambut perayaan Tahun Baru. Saat ini tampak cukup ramai dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta, tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat wisata dan juga tempat peristirahatan di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak maupun dari arah Kota Bogor dan Ciawi yang akan menuju ke arah Puncak pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dikarenakan antusias dari masyarakat lokal maupun wisatawan pemudik yang akan melaksanakan perayaan Tahun Baru di kawasan Puncak. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk datang lebih awal demi menghindari penumpukan kendaraan. Dikarenakan nanti pukul 6 sore hari ini sampai dengan pukul 6 pagi besok 1 Januari akan diberlakukan Car Free Night dan untuk mencegah kemacetan di kawasan Puncak kami menghimbau untuk datang lebih awal dan juga bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cianjur ataupun Kota Bandung di saat Car Free Night nanti akan dialihkan dan bisa mencari jalan alternatif lainnya yakni via Jonggol ataupun via Sukabumi. Dan bagi seluruh pengendara yang akan melaksanakan perjalanan jauh pastikan untuk terus memantau platform media sosial yang berkaitan dengan informasi cuaca, situasi ataupun rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di kawasan tujuan Anda. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia
per 1x24 jam terjadi 182 kasus laka lantas yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 244 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, dan tidak lupa untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Untuk informasi selanjutnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat tahun baru, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Aris dan juga Tiara. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia dan juga rekan-rekan NTMC Polri ya. Dan rekan-rekan yang telah melaporkan bagaimana kemudian ini situasi di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, di Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah dengan terdakwa Harvey Muiz yang divonis 6,5 tahun penjara. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029. Sejumlah poin penting disampaikan Prabowo, antara lain pentingnya swasembada pangan. Presiden juga menyatakan nantinya tak semua kementerian akan mendapatkan anggaran yang sesuai. Dari KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Tapi masih senyum, saya terima kasih. Presiden Prabowo juga menyatakan optimismenya untuk mencapai target ekonomi 8%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Yudikatif, Prabowo Subianto menyoroti kasus dugaan korupsi yang hanya mendapatkan vonis beberapa tahun. Kasus dugaan korupsi yang disebut Prabowo diduga adalah korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah dengan terdakwa Harvey Muiz yang divonis 6,5 tahun penjara, padahal sudah merugikan negara hampir 300 triliun rupiah. Ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, markup, akal-akalan, dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat. Semua kita harus kerjasama. Tadi saya katakan, ya, rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ya. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada pemilik PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, bersama 3 terdakwa lainnya kembali menjalani sidang tuntutan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas PT Timah. Dalam sidang kali ini, majelis hakim yang dipimpin Rianto Adam Pontoh memvonis Helena Lim 5 tahun penjara serta denda 700 juta dan uang pengganti 900 juta. Majelis hakim meyakini Helena Lim bersama 3 terdakwa lainnya yaitu Mokhtar Riza, ex-Dirut Timah, Emil Ermindra, ex-Dirut Keuangan PT Timah, dan Gunawan, Direktur PT Stanindo bersalah. Helena Lim dikenakan pasal 2 ayat 1 Junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 56 ke-2 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Rencananya Helena Lim beserta 3 terdakwa lainnya akan langsung ditahan sementara. Pemirsa, balita berumur 3 tahun menjadi korban penikaman tetangganya sendiri di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini. Petugas kepolisian sektor Metro Durensawit, Jakarta Timur berhasil meringkus 4 pelaku begal sadis yang melancarkan aksinya terhadap pengendara sepeda motor yang tengah berboncengan. Bahkan, tangan korban pun nyaris putus akibat sabetan senjata tajam para pelaku. Seorang pria bersama rekan wanita yang mengalami luka yang cukup parah usai menjadi korban begal sepeda motor di kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Tangan korban pria nyaris putus akibat sabetan senjata tajam jenis celurit. Dari hasil penyelidikan, tim kepolisian penyelidikan dari tim Unit Reskrim Polsek Durensawit, pemirsa, ini akhirnya meringkus para pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Malaka, Durensawit. Berikutnya, seorang pemuda nekat menyerang anggota kepolisian di kawasan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemuda berusia 20 tahun yang diduga dalam pengaruh minuman keras ini sempat memberhentikan bus Transjakarta sebelum menyerang petugas polisi. Pelaku yang tak terima ditegur oleh anggota kepolisian kemudian menyerang petugas menggunakan senjata tajam. Aksi pelaku tersebut terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan beserta barang bukti berupa pisau sangkur dan sepeda motor. Pelaku kemudian diamankan untuk diinterogasi guna mendalami aksinya memberhentikan bus Transjakarta. Baik, kita lanjutkan lagi informasi. Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat, ini tega membunuh neneknya sendiri, pemirsa. Saat korban tertidur, pelaku menghabisi korban dengan garpu besi yang biasa digunakan untuk menggarap kebun. Korban atas nama Upon, sang nenek dari pelaku yang tinggal dalam satu rumah di Kampung Sukalaksana, Desa Campaka Mulia, Kecamatan Campaka Mulia. Korban ditemukan oleh kerabatnya sudah dalam keadaan penuh luka. Ya, usai menghabisi neneknya sendiri, YH ini langsung diamankan ya petugas kepolisian ke kantor Mapolsek Campaka untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Petugas juga mengamankan barang bukti, pemirsa, sebuah garpu besi yang dipakai pelaku menghabisi korban. Sementara itu, menurut informasi warga,
Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, ini jelang tahun baru 2025, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih dipadati penumpang. Sebagian besar penumpang mengaku memilih berangkat hari ini agar bisa menghabiskan tahun baru di kampung halaman bersama sanak saudara. Tercatat pada 30 Desember 2024 sebanyak 18.000 lebih ya. Ini calon penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, di mana penumpang ini memilih tujuan favorit Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Lonjakan penumpang jelang tahun baru diperkirakan akan terjadi pada hari ini ya, pada malam pergantian tahun baru. Wih, seru juga loh. Biasanya kan kepikiran kan kalau tahun baru itu kan di pesawat ya. Betul. Kalau ini di kereta seru juga. Bareng-bareng sama keluarga gitu ya, sama teman-teman juga. Ya, situasi kepadatan pun juga kami pantau pemirsa. Ini di wilayah Cikampek menuju Jakarta dan sekitarnya ya, di mana ribuan kendaraan mulai atau terus memadati ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di Karawang, Jawa Barat. Kendaraan yang melintas ini memang rata-rata didominasi kendaraan pribadi dan juga bus berpenumpang. Kendaraan yang melintas yakni rata-rata bernomor polisi B atau Jakarta dan sekitarnya di masa libur Natal dan Tahun Baru. Selain mobil pribadi dan bus antar kota antar provinsi, juga terpantau di ruas kilometer 55 arah Jakarta ini peningkatan terus terjadi, di mana arus kendaraan melaju dengan kecepatan di bawah 80 km per jamnya. Baik pemirsa, kita kembali lagi ke informasi seputar kriminal. Ini ada balita berumur 3 tahun menjadi korban penikaman tetangganya sendiri yang terjadi di desa Lasara Tano Seo, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, di mana korban mengalami luka tusuk di bagian dada dan juga punggung. Warga desa Lasara Tano Seo, Kabupaten Nias ini dihebohkan dengan aksi seorang pria parubaya yang tega menikam tetangganya, seorang balita yang bahkan masih berusia 3 tahun. Ya, korban berinisial GM kini terbaring di Rumah Sakit Thompson Nias usai jalani operasi akibat luka tusuk yang dideritanya. Menurut pihak rumah sakit, korban mengalami 2 luka tusuk di bagian dada dan punggung, dan ironisnya pemirsa, salah satu luka tusukan mengenai bagian dalam organ tubuhnya. Sementara motif penikaman yang dilakukan oleh tetangga korban masih belum diketahui. Ya, kita akan langsung update seperti apa kemudian ini kondisi dan juga kronologi berkaitan dengan penikaman seorang balita. Pemirsa, sudah tergabung bersama kami Sadili Mandrova yang merupakan kakek korban dan juga Yama Aro Mendrova yang merupakan ayah korban. Selamat pagi. Bapak dan juga kakek, kami turut prihatin ya atas peristiwa yang dialami oleh cucu dan juga anak Anda. Ya, mungkin pertama kami ingin tahu terlebih dahulu kondisi dari korban. Ya. Ini seperti apa, Bapak? Ya, dia datang sama bapak ya, kakeknya. Ya. Pak Sadili? Pak Sadieli bisa mendengar, Pak? Pak Yama bisa mendengar juga? Keduanya bisa mendengar? Iya, pagi hari Jumat. Setengah 8. Saya ke Pak Yama terlebih dahulu ya, Pak Yama. Pak Yama, bagaimana kondisi dari putra Anda ini, Pak? Ya, strip. Anak apa? Perempuan.
Halo Pak. Ya, ya. Ya, Pak, saat ini masih dirawat di rumah sakit, Pak? Iya, betul. Baik. Pak, bisa diceritakan kronologis kejadiannya, Pak? Ya, kejadiannya kan hari Jumat. Ya, jam 7:30. Ya, dia data, ya, apa namanya itu, ya pelaku dimintanya kredit sama kakek korban. Ya, dia dikasih bakar apa rokoknya. Ya, terus sesudah dibakar, ya diambilnya apa, gunting dari kartunya, ditusuknya, ya kakek korban. Kakek korban dia lari dalam rumah. Ya, sesudah itu ada anak aku di teras rumah. Dan disitulah ditusuknya anak aku. Oke. Ya, sesudah udah ditusuk, datang istri aku ngambil anakku. Sesudah itu dia dikejar apa istri aku itu. Dia lari di dalam rumah. Ya, rumahnya pelaku itu dia juga. Ya, sesudah itu baru dia punya. Nah, kalau menurut Anda ini kenapa pelaku melakukan kekerasan kepada anak Anda? Apakah sebelumnya ada permasalahan mungkin yang memicu tindakan ini? Ya, nggak adanya. Mungkin masuk setan mungkin di dalam otaknya itu. Itu makanya emosinya nggak dikendalikan, ya kan? Tapi sejauh ini sebelumnya komunikasi keluarga Bapak dengan Pelaku ya? Pelaku ini kan karena tetangga, ini berjalan dengan baik atau seperti apa, Pak Yama? Kesehariannya, Pak? Ya, jalan terbaik, nggak ada masalah, baik-baik aja. Oke, artinya dalam kehidupan sehari-hari tegur sapa baik-baik saja ya, Pak ya? Pak Yama? Ya, kurang kedengaran ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak pagi ini dengan kami. Semoga kondisi sang anak segera pulih ya. Segera membaik begitu, dan pelaku pun juga mendapat perlakuan hukum juga yang seadil-adilnya ya, begitu ya. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, ini isu tentang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ini berambisi untuk melanggengkan jabatannya menjadi 3 periode kembali mencuat. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda. Beberapa hari ini, isu tentang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, berambisi untuk melanggengkan jabatannya menjadi 3 periode kembali mencuat. Isu tersebut kembali mengemuka setelah hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin memanas dengan ditetapkannya Sekjen Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap PAW DPR Harun Masiku. Meski tak secara gamblang menyebutkan nama, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataannya menjelaskan ada sosok yang berambisi terhadap kekuasaan hingga ingin memperpanjang masa jabatan 3 periode. Tak sedikit yang menganggap tudingan Hasto tersebut dilayangkan untuk Jokowi. Hal tersebut langsung ditepis Jokowi. Jokowi memastikan dirinya tidak berambisi berkuasa 3 periode. Dia pun menganggap isu tersebut merupakan framing jahat kepada dirinya. Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode.
kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Lantas, benarkah kabar keinginan 3 periode di masa kepemimpinan Joko Widodo hanya isapan jempol belaka? Ya, Jokowi sudah merespon begitu ya berkaitan dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan pasca ditetapkan sebagai tersangka bahwa ada dugaan pihak yang kemudian ini menginginkan presiden 3 periode kala itu ya. Ini mencuat kembali. Itu bentuknya apa? Buktinya? Video? Itu dia yang kita pertanyakan kan. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan hal ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Pemirsa, ada Kang Cecep Hidayat, analis politik UI. Kang Cecep, selamat sehat? pagi, Kang. Selamat pagi Arif, selamat pagi Tiara. Selamat pagi. Kang Cecep di tengah-tengah tegang sekali pagi ini. Kita mau tahun baru, kita bersenang-senang aja kan ya. Belum mesin ya. Oke, kemudian ada Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Pagi, Bang Silvester. Selamat pagi, sehat, apa kabar Indonesia? Ya. Sehat. Dan di sebelah saya sudah ada Bang Armi Mulyanto, tim hukum DPP PDI Perjuangan. Pagi, Bang Armi. Pagi. Bang Armi, apa kabar? Pagi, Pak Tiara, Bang Arif, Bang Silvester, Pak dosen. Pak dosen. Dosen. Dosen Anda ya? Saya satu kampus sama Pak Jokowi. Satu kampus. Oh, baik. UGM. Oh, Saya ke Bang Armi dulu deh ini. Kalau sudah ada tanggapan seperti yang tadi kita tonton bareng-bareng, Bang, bahwa itu terbilang jahat begitu ya kalau oleh Presiden Jokowi, framing jahat, kemudian juga ditantang balik. Ini harus menunjukkan buktinya kapan, di mana, siapa yang mengatakan itu. Respon dari PDI Perjuangan sendiri seperti apa, Bang Armi? Poin statementnya Pak Jokowi pada prinsipnya kalau saya melihatnya hanya sebatas reaksional aja. Entah memang konteksnya udah gregetan atau panik, atau memang sebatas karena melihat keadaannya dari statement Pak Hasto kemarin ya agak ini gitu, agak melihat dalam konteks ya ini harus diluruskan, mungkin itu poinnya kan. Tapi selebihnya kami, khususnya saya dalam urusan kepentingan partai hari ini ya sebenarnya lagi mengawal dalam proses hukumnya Pak Hasto. Ya, gitu kan. iya. Nah, cuma masalahnya kan ada juga pernyataan-pernyataan pada saat proses hukum ada pernyataan ini. Ya. Gitu. Sebenarnya kan Pak Hasto kalaupun menyampaikan kemarin di dalam videonya itu kan bukan pertama kali. Ya. Artinya sudah kesekian lah kali gitu loh judulnya. Nah, anggap aja ini menjadi pemanasan lah. Pemanasan dalam situasi yang kemudian sepertinya disampaikan oleh rekan kami kayak Mas Guntur dan sebagainya. Kalau pemanasan bukannya dari kemarin-kemarin sudah pemanasan kan Bang Armi? Tadi Bang Armi kan mengakui juga. Ini bukan kali pertama kan disampaikan. Refleksinya terhadap penyampaian ini kan perlu... Seharusnya kan saat ini mungkin konkret. Dari pemanasan itu kemudian buktinya dikeluarkan. Maksudnya gini, Pak, penting juga untuk dilihat dalam situasi penyampaian Pak Hasto itu kan ada di situasi yang kemudian beliau ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bahwa kemudian substansinya harus menyeluruh secara komprehensif ini juga penting gitu loh. Karena tipikalnya Pak Hasto kan seperti itu keadaannya. Jadi nggak perlu nggak harus setengah-setengah gitu. Jadi menyeluruh nih poinnya nih. Jadi kalau diperhatikan ini sebenarnya kan terlepas sebagai warga negara yang baik karena ditetapkan tersangka dan sebagai menghormati ke KPK, tapi juga beliau menyampaikan keadaannya bahwa ingat loh gitu kondisinya. Gitu ya, termasuk penyampaian terhadap proses politik kemarin ini ada dinamika terhadap 3 periode dan sebagainya gitu. Kalau Anda mengatakan ini mungkin respon panik tadi ya seorang Jokowi begitu yang mengeluarkan statement tersebut begitu. Nah, bagi sebagian perihak mungkin persepsinya begini, dengan ditetapkan tersangka lalu mengumbar poin A, B, C, D ini kayaknya yang panik ini nih kayaknya gitu.
Setuju. Loh kok Bang Silvester ketawa sih Bang? Gini, persoalan panik atau tidak ini kan bicara persepsi ya. Iya. Masyarakat pun juga nggak bodoh dalam urusan ini kan itu. Kalangan civil society juga paham keadaan sesungguhnya seperti apa. Ya kan seperti itu. Jadi artinya sekali lagi persepsi ya. Kalau mungkin Bang Silvester akan setuju dalam statement tadi. Tapi dalam kacamata kami kan ada yang nggak setuju soal Pak Jokowi panik tadi kata Anda kayak nggak setuju lah kayaknya beliau. Ya pastilah. Bang Silvester pasti nggak setuju kan judulnya kan. Karena baru kali ini ya mungkin kalau saya memperhatikan baru kali ini Pak Jokowi merespon secara langsung. Kalau sebelumnya kan entah juru bicaranya, entah Bang Silvester yang menyampaikan. Ini beliau langsung? Ini langsung kan, beliau langsung. Artinya apa Bang Arbi? Ya panik. Oke. Ya panik berarti. Tapi kalau kita berbicara mengenai apa yang disampaikan Mas Hasto sendiri, Bang Armi, ini kan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu ya. Kalau tadi sempat disinggung sama Rivi, ini yang panik siapa sebenarnya? Kenapa harus selama itu? Dan bahkan sampai hari ini masih belum disebutkan dokumen-dokumennya apa, videonya bentuknya apa kalau memang ada. Kalau balik dari situasi dasarnya Pak Hasto hari ini dalam konteks tersangka di KPK, poinnya kami menyampaikan dalam situasi yang menghormati proses itu. Dalam urusan hukum clear ya, ANSI gitu kan. Tapi juga perlu digarisbawahi Bang Arief dan Mbak Tiara. Di dalam SPDP dikasih keterangan ya. Kalaupun memang itu bicara identitas, anggap aja pekerjaan misalnya gitu, karyawan atau apa. Ini ada garing jabatan. Dan titik 2, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan. Nah, sekarang pertanyaannya yang tendensius siapa? Yang coba membangun politisasi situasinya siapa? Oke, itu satu poin. Yang kedua, SPDP ini menyampaikan hal yang sifatnya mendasari terhadap sprindik baru. Jadi pembahasan sprindik ini kira-kira tanggal 19 Desember, sprindiknya dirilis 24 Desember berdasarkan SPDP tersebut. Ya kan. Lalu kemudian setelahnya adalah disampaikan oleh Ketua KPK dengan konteks, kalau boleh saya ngutip kata-kata Presiden Pak Jokowi tadi, framing jahat. Nah, ini mungkin dugaannya bisa dikatakan framing jahat. Bagaimana Ketua KPK menyampaikan bahwa ini caleg yang asal dari Harun Masiku, maksudnya dari Toraja, tiba-tiba ke Sumatera Selatan, dan sebagainya, sampai kemudian jadi ada Ketua hal KPK melakukan framing jahat. Ya kalau bahasanya saya boleh mengutip kata-kata Pak Jokowi, ya framing jahat juga dong namanya kan gitu loh. Termasuk bagaimana juru bicara. Meskipun kasusnya memang yang diperkarakan kan itu kan loh. Memang benar. Artinya gini. Kenapa saya singgung SPDP itu dengan dasar sprindik baru? Artinya ini berarti kan penyidikan baru. Nah, yang dimana para saksi yang sebelumnya, yang memang katakanlah ada di sprindik lama, yang sudah menjadi narapidana, seperti Wahyu, lalu Tio, menjalani masa hukuman ya, Saiful Bahri, sudah semua kan. Artinya sekarang diperiksa lagi untuk hal yang baru. Untuk hal yang baru, tapi cerita lama. Nah, pertanyaannya, Harun Masikunya nggak diperiksa sekalian, periksa dong. Gitu. Kalau kata Mas Guntur, komentarnya kan dicari. Nah, kalau saya langsung periksa kalau perlu. Nah, saya ke Bang Silvester. Ini menarik nih sebetulnya. Saya ke Bang Silvester. Bahkan Mas Guntur dari pihak PDI Perjuangan ini sudah menyebut nama begitu ya Bang. Ya kalau tadi juga disebut Pak Jokowi ini tampaknya panik dengan apa yang saat ini terjadi sehingga merespon langsung. Ini nggak pernah penanya loh Bang. Seperti apa? Jadi gini, orang kalau panik dia berarti tertimpa musibah. Pak Jokowi nggak ketimpa musibah, beliau lagi happy, ya kan, happy dengan anak cucunya setelah pensiun. Kemarin orang mau impeachment kawan-kawan itu kan nggak berhasil, ya kan. Terus yang kedua, beliau mengendorse Pak Prabowo, Mas Gibran, jadi, dan Pak Prabowo berjanji akan melanjutkan semua apa yang legacy yang Pak Jokowi bangun, ya kan, termasuk kemarin di pilkada banyak daripada apa yang di-endorse Pak Jokowi itu jadi. Jadi beliau bagaimana panik seperti Mas Hasto kan, ya kan? Udah tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu loh.
Jadi kalau orang panik tuh kita melihatnya secara psikologinya begitu. Tapi yang paling penting saya mau mengatakan kepada masyarakat kita bahwa apa yang dilontarkan mengenai 3 periode ini adalah fitnah dan juga framing jahat itu. Karena apa? Memang 3 periode ini nggak ada. Ya, kenapa kita bilang nggak ada? Pertama, Mbak Puan sendiri sudah membantah bahwa tidak ada Pak Jokowi meminta kepada Ibu Megawati. Mbak Puan sendiri sudah bilang begitu. Yang kedua, ya kan, saya harus di sini memberikan info ya. Sejarah 3 periode itu bagaimana sih? Nah, jadi 3 periode itu kan awalnya kan ada rencana, kalau nggak salah itu apa namanya, Undang-Undang Dasar 45 itu di referendum lah. Kalau nggak salah itu dari bulan Oktober tahun 2019. Bahkan sebelum pelantikan Presiden Jokowi yang kedua, 20 Oktober. Nah, itu dikemukakan oleh kayak Pak Hidayat Nur Wahid, termasuk Pak Joni Plate. Waktu itu kalau nggak salah beliau adalah ketua fraksi Nasdem. Yang mana menginginkan agar periode jabatan ini bisa diperpanjang 1 kali 8 tahun, terus 3 kali 4 tahun, atau 1 kali 5 tahun. Nah, itu ceritanya. Nah, dalam perjalanan diamplifikasi oleh Pak Amin Rais ikut mendorong, termasuk teman-teman nih, Pak Luhut, ada Saudara Bahlil, ada teman-teman Bara JP, UC. Dan kami, saya ini ya kan bersama 400 organ relawan yang lain menolak 3 periode. Makanya kami membuat gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi. Saya inisiator dan koordinator dari Setia Tegak Lurus Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri waktu itu 2019, makanya saya mengingatkan teman-teman nih, biar tahu jalan ceritanya yang sebenarnya 3 periode gimana sih. Pak Jokowi bilang yang mewacanakan 3 periode ini adalah pertama menjilat saya, menampar muka saya, ya kan? Terus kami, kalau Pak Jokowi memang mau 3 periode, pasti kami sudah mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan, mensosialisasikan ke masyarakat dan ke DPR MPR, gitu loh. Jadi memang sebenarnya ini adalah kebohongan, fitnah dan framing jahat yang dilakukan oleh teman-teman PDIP. Tapi bukti itu ada. Bukti yang mana? Bukti yang mana? Coba saya tanya. Abang Arwi. Saya bertanya Bang Arwi tadi. Nggak ada buktinya. Sekarang ini, kalau misalnya nggak mungkin bisa dibuktikan bahwa dari Bang Sylvester ini sama aja kayak apa tadi, menampar mukanya Pak Jokowi. Berarti Pak Luhut, Pak Erlangga Hartarto, Bahlil, Julhas, Bahlil, lalu Muhammad Kodari. Kodari benar. Yang menyampaikan terkait 3 periode pada saat itu. Ya, dan kami pernah konteksnya dan semua hal ini mereka ini terus terang kan pembantunya presiden pada saat itu. Artinya ini menjadi indikasi lah. Saya nggak mau berdebat. Artinya tudingannya ke Pak Jokowi atau ngelima ini nih? Kalau yang kita lihat kan dari video beliau ini mereka mewacanakan terkait 3 periode dalam situasi itu. Ya artinya kalau Pak Jokowi kata Bang Sylvester. Ya memang kan saya bilang tadi poinnya di awal, baru kali ini Pak Jokowi mengomentari terkait 3 periode. Kan Abang nanya, situasi kenapa? Ya karena panik. Kalau sebelumnya kan beliau jadi presiden, masih ada pembantu-pembantunya yang kemudian bisa backup. Panik berarti benar dong Bang Armi kejadian gitu. Ya bisa benar, bisa enggak. Bang Sylvester lah yang paham itu kan. Ya makanya saya bilang saya lebih paham, karena saya di waktu kejadian 3 periode ini, saya dalam pusaran itu. Bahkan saya pernah, nih Bang, saya pernah ngomong ada di podcast ke Pak Luhut stop wacana 3 periode. Waktu itu ya. Makanya saya bilang kalau memang Pak Jokowi mau, dan satu hal lagi, saya pernah membatalkan, saya bersama Mensesnek Pak Pratikno, waktu Pak Jokowi ke ND, Flores, NTT, itu kalau nggak salah waktu 17 Agustus Bang, saya lupa tahunnya, peringatan 17 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bulan Bung Karno, 1 Juni. 1 Juni. Itu mau dikirim drop dari Surabaya itu kaos 3 periode. Dan saya WA sama Pak Pratik, saya bilang Pak Pratik ini bahaya nih.
dan akhirnya kaos itu sudah kirim sampai di... Ini menarik ya? Ini cerita dulu, Bang. Maksudnya di WA ke Pak Pratik, maksudnya jangan dikirim, jangan dikirim, Bang. Istana dong yang bikin kaosnya. Bukan. Ada orang ya, bukan istana, Bang. Bukan. Nggak, makanya ini perlu jelas dong, yang jelas. Salah satu relawan Jokowi dan salah satu gubernur. Ya, saya nggak usah sebut nama karena teman kita juga. Oke. Gubernur NTT. Iyalah, Bang Victor Laskodat lah. Saya tiap hari sama beliau. Dan Uce Gustapati. Jadi ini yang bermain nih, Bang. Ada di grupnya Pak Jokowi ini yang mengamplifikasi, mendukung, ada yang menolak, gitu loh. Nah, saya ngomong sama Pak Pratik, habis itu kaos-kaos itu ditahan di Polres ND, Bang. Jadi benar-benar ini nggak pernah ada gitu, hanya kemauan beberapa teman gitu, beberapa gelintir orang gitu loh. Apa nih gelintir apa? Bukan kemauan Pak Jokowi, makanya ini. Maksud saya gini Bang Army, ya kita mau lihat videonya Pak Jokowi minta ke Bu Mega, ada nggak? Itu aja. Bukan itu Bang poinnya. Abang sudah menjelaskan situasi-situasi yang memang empiris, fakta. Artinya ya apa yang disampaikan oleh Bang Arief tadi gitu loh, pertanyaannya. Berarti panik dong. Karena beliau tahu pada saat itu mau mencerita ada pergerakan itu. Ini dari para pembantu presiden ini zaman itu menyuarakan. Saya nggak perlu sebut juga siapa yang kemudian melakukan operasi di belakangnya, siapa yang kemudian menjadi think tank konsepnya dan sebagainya. Dicek di 10 provinsi. Anda tahu semua tapi itu? Informasi. Informasi. Bentuknya apa? Video atau apa? Bukan masalah katanya, Bang Silvester. Ini salah satu yang akan dikeluarkan oleh Bang Hasto. Keadaannya. Mas Hasto juga berarti. Ya, nama-nama tersebut ini. Berarti akan ada momentum tersendiri untuk kemudian ini membuka ada puluhan dokumentasi yang sudah kemudian dipilah. Bukan 1-2 loh, puluhan. Ini peluru kosong, ini pepesan kosong yang kita dokumentasi Bang, berarti bentuknya nggak ada ini. Nggak ada. Ya, kalau kata Bang, kalau saya mengutip Bang Deddy ngomongnya apa? Ini nggak ada urusan saya sama Bang Deddy, apa Bang Silvester ya kan? Bukan ada urusannya. Oke, Kang Cecep. Kita nggak seru ya Kang. Ada puluhan Kang Cecep. Bisa jeda. Kita akan lanjutkan diskusi kita pagi ini. Kami akan kembali setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini sekalipun konflik masih tetap panas. Enggak, makanya, karena kalau kita kan media pasti ada bukti ya. Betul. Coba kita putar dulu video tadi yang lagi pada ngobrolin pada saat komisi mereka. Harusnya direkam ditampilkan ya. Tapi saya ke Kang Cecep terlebih dahulu deh, biar adem. Kita dengerin Kang Cecep terlebih dahulu. Apa yang dicermati dari ini semua, Kang? Kenapa timingnya bisa pas? Kemudian juga bukti-bukti ini dikeluarkan pada saat memang Mas Hasto, betul, ada perkara begitu. KPK gitu. Ya, memang kalau seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara dinamika politik sekarang ini kan memang rentetan ya dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya sebenarnya. Memang ide terkait 3 periode ini muncul mungkin dari 2019, tapi diamplifikasi oleh para pembantu presiden ya dari beberapa menteri itu di 2022 awal, 2021 akhir, 2022 awal. Nah, itu yang pertama. Dan amat jarang ya, amat sukar misalnya pembantu presiden melakukan itu tanpa sepengetahuan atasannya. Atasannya siapa? Kalau pembantu presiden. Tapi kita juga harus ingat, poin yang kedua adalah dari presiden itu bawahannya itu banyak, skocinya banyak kira-kira ya. Ada kelompoknya mungkin dari PDIP, ada kelompoknya si Abang Silvester, ada kelompok yang lain. Ada kelompok relawan, sehingga ada kemudian politik. ketika banyak kelompok ini, akhirnya apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi ketika itu adalah membuat multi skenario. Dan multi skenario, jadi banyak skenario bisa jadi. Ya dia bisa menggunakan skoci-skoci di bawahnya itu untuk kemudian melakukan strategi atau mengukur ya, kalau kebijakan publik dikeluarkan, kalau misalnya ada perpanjangan 3 periode itu dimunculkan, bagaimana reaksinya? Jadi hukum artinya reaksi. sepengetahuan presiden dong berarti. Kalau menteri-menteri ini kalau dugaan saya nggak akan berani seorang menteri mengeluarkan pernyataan-pernyataan tersebut. Pasti terkoordinasi begitu. Oke, itu poinnya. Nah, kemudian ini kan baru muncul belakangan nih. Ini sebenarnya udah irrelevan. Sekarang udah 2024 ya. Presidennya udah Pak Prabowo. Udah ganti juga sebenarnya. Tapi kemudian ini kan muncul karena ada kasus yang tadi mungkin menyangkut yang disampaikan di KPK. Pak Army tadi di KPK ya. Nah, yang sekarang kita bisa lihat adalah bagaimana seorang Jokowi sebagai pejabat publik sebelumnya ini
jujur atau enggak nih. Dia kan selalu bilang seperti itu. Ya sekarang tinggal masyarakat nilai. Kalau kita mau menilai kejujuran seorang pejabat publik sebelumnya itu bisa dilihat beberapa hal. Pertama kita lihat konsistensi dari yang bersangkutan. Bagaimana pernyataan beliau konsisten nggak dari 2019, 2022, 2023. Dari analisa Anda? Ya, sebentar. Ada satu. Yang kedua, bagaimana antara ucapan versus tindakan. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga konteks politiknya. Nah, kalau kita bicara konsistensi, dia bicara mungkin konsisten. Kalau ada yang mau ini menampar diri sendiri, apa menjilat dan seterusnya. Tapi kemudian kalau ya itu dari sisi kita kan bisa melihat dari dua perspektif. Betul. Nah, kemudian yang kedua kalau kita bicara tindakan versus ucapan, ya kita bisa lihat bagaimana ucapan beliau dalam beberapa kasus misalnya, bagaimana tindakannya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya sebagai seorang politisi mungkin bisa berbeda-beda ya. Nah, kemudian konteks politiknya kenapa muncul sekarang? Ya kenapa muncul sekarang ketika kasus sudah irrelevan? Tapi ya bisa jadi itu kan respon dia terhadap media yang lagi dia keluar rumah ngantar tamu mungkin doorstop lah gitu. Doorstop ya. Masih tanya respon. Jadi respon. Panik katanya. Anda melihatnya panik nggak sih? Kalau atau hanya sekedar responsif saja? Responsif ya, bisa jadi responsif ya. Bagaimana respon dia? Ya, tapi kan ketika dia merespon itu, ya dia, saya kira dalam konteks dia menegasi ya, menegasi isu-isu yang muncul. Tentu kan ketika dia bikin, makanya kan ketika kita sebagai publik, ketika dia bikin apa ya yang reaction yang door ya. Kemudian setelah itu publik kita berpikir liar ini kode apa lagi gitu. Kita berpikir ternyata sudah ada balasan, quote unquote ada revenge ya. Jokowi revenge kira-kira kita bahas. Tapi Kang, kalau kita melihat tipikal Pak Jokowi sendiri kan nggak banyak juga, nggak sering juga kalau misalnya ada beberapa isu kemudian tidak ditanggapi. Beliau memilih untuk tidak menanggapi hal tersebut. Nah, yang kemarin ini sampai ada muncul kata-kata framing jahat loh, Kang. Nah, kayak gini, sekarang siapa yang melakukan framing? Framing kan biasanya media ya. Nah, kalau kita bicara analisis framing, itu bicaranya bagaimana sebuah media itu sebaiknya netral, kemudian sebaiknya dia memang kalau mungkin kan Mas Arief, Mbak Tiara ini bicara media kan dia harus cepat, menarik, penting ya. Itu kan fitur-fitur dari sebuah media. Kalau dia bicara framing jahat, siapa yang melakukan framing? Atau sebenarnya ini ada berita hoax atau misinformasi, harusnya kurang tepat juga kalau framing, siapa yang framing jahat? Itu kan tergantung ketika misalnya pernyataan dari teman-temannya Pak Army bikin statement, bagaimana respon medianya, apakah media memang memframing itu? Kan media tadi kalau saya bilang bicara media dia kalau kami tidak memframing itu iya, kan itu kan faktanya pagi ini aja ada Bang Army, terima kasih, ada Bang semua ada ya, realitas yang nggak framing lah kalau kami ya, kan, makanya media itu kan menyampaikan hal yang realitas, mendekati faktual. Kalau framing itu kan ketika media tidak netral sebenarnya ya, ketika media berusaha menggiring opini terhadap tokoh tertentu. Tapi dari saya baca beberapa jurnal di 2023 hasil 2022 sebenarnya media itu netral. Itu dua media besar ya lagi itu sudah dilakukan riset, ternyata nggak framing, media menyampaikan fakta apa adanya. Itu dari bisa dicek juga nanti mungkin ya. Jadi sekarang kalau kita bicara apa namanya mungkin kurang tepat menggunakan framing jahat. Karena artinya kan Pak Jokowi salah dong menggunakan kurang tepat saya kira sih ya. Karena kalau memang itu berita hoax atau berita apa? Jadi Bang, sorry saya potong dikit. Yang bikin framing itu bukan media. Tapi teman-teman PDIP yang sangat jahat melakukan fitnah. Nah sekarang kalau memang teman-temannya, bukan media, teman-teman ada yang berita hoax atau bohong atau disinformasi, Jokowi sebagai seorang warga negara bisa melaporkan sebenarnya. Kenapa sih Anda menuding PDIP yang melakukan framing jahat? Ya mereka mendaur ulang terus ini isu 3 periode ini. Sedangkan Mbak Puan sendiri sudah membantah. Kalau nggak salah tanggal 23 Oktober tahun 2000 berapa gitu. Mbak Puan sendiri udah ngomong di depan teman-teman media bahwa tidak benar Pak Jokowi meminta 3 periode. Ya, Pak Jokowi pun juga dalam video terakhir itu kan dia sebut tanya saja Mbak Mega. Makanya yang memframing jahat ya teman-teman PDIP. Kalau misalnya Pak Jokowi sudah mention 2 nama, Bang Silvester, Bu Mega dan juga Mbak Puan ya. Puan seharusnya udah stop, jangan lagi pakai framing jahat. Iya dong. Kenapa harus pakai framing jahat sih diksinya gitu? Memang kan di framing oleh teman PDIP. Mereka ini kan belajar dari yang kawannya Hitler itu loh, siapa? Joseph Joseph yang bagian propagandanya Nazi kan? Jadi karena memang belajar dari situ, makanya dibikin framing, Bang. Padahal kan harusnya hadapin saja.
bahwa teman-teman PDI Perjuangan framing jahat gitu. Framing jahat ya. Ini terus terang Bang, ini ada jutaan kader Bang. Iya silakan. Yang akhirnya disebut oleh Abang yang melakukan kejahatan. Ya, jadi lebih baik presisi aja Bang. Jelas siapa. Tapi kalau sebelumnya sudah tersebut keadaannya ada yang fitnah misalnya gitu. Tapi karena sebelumnya sudah tersebut dari Pak Jokowi, ada nama Mbak Puan, kemudian juga Bu Mega, ada respon nggak mengenai tanggapan dari Pak Jokowi ini, Bang Armi? Bu Mega ketua umum, ya kan? Betul. Respon Bu Mega sendiri seperti apa? Tadi kan saya sampaikan poinnya, bahwa selama ini hampir 22 tahunan, tadi di korting ya setahun ya. Antara PD Perjuangan sama Pak Jokowi ini bersama-sama, makan bersama-sama, diskusi bersama-sama, dicalonkan dari jangan dilupain dong Bang Armi. Ya artinya didorong lah dari, ya mohon maaf, dari situasinya beliau bukan siapa-siapa, jadi wali kota Solo, KTA-nya PD Perjuangan, Gubernur DKI KTA-nya PD Perjuangan, Presiden KTA-nya PD Perjuangan Bang, dan itu fakta Bang. Nah, setelah itu ya bisa jalan kan? Langsung bikin framing jahat. Dan ingat sekali lagi yang harus digarisbawahi, bukannya PD Perjuangan yang meninggalkan Presiden Jokowi, tapi Presiden Jokowi yang meninggalkan PD Perjuangan. Karena apa? Ada satu hal terkait 3 periode yang PD Perjuangan kami tidak setujui. Termasuk siapa? Ibu Ketua Umum. Karena tidak ada sejarahnya seorang Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dari zaman penindasan di Orde Baru melakukan langkah-langkah yang inkonstitusional. Dan itu fakta empiris diamini oleh Pak Yusuf Kalla dan para tokoh bangsa. Ya gini aja. Gininya ditahan dulu, kita jeda dulu ya Bang. Kita iklan dulu ya Bang. Kami kembali saat lagi. 3 segmen. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jalan aja yuk. Itu dia. Kayaknya langsungnya asik bertiga aja nggak apa-apa deh. Pemirsanya kasihan loh dari tadi nih. Dia tidak melihat apa yang terjadi pada saat commercial break gitu. Menyerang pribadi gitu. Gak, gini. Tadi poin yang Anda ingin sampaikan apa? Ini langsung. Jadi gini, saya mau tanya sama Bang Armi, ya kan? Mbak Puan mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah meminta 3 periode ada statement itu ya? Ada statement itu. Menurut Abang itu benar atau enggak? Gitu aja. Pernyataannya Mbak Puan? Ya. Di media? Di semua media? Iya, itu benar. Beliau menyatakan demikian kan gitu. Kenapa kembali lagi digembor-gemborkan oleh Guntur Romli dan juga Hasto terkait dengan dalam konteks yang digembor-gemborkan ini dan video ini kan kita sama-sama sedang menunggu misteri keadaannya. Iya loh, poinnya itu kan. Loh, poinnya itu benar nggak pernyataan misteri yang akan jadi bom waktu itu ya? Itu poinnya. Jangan persoalannya apakah kemudian menyinggung perihal masalah 3 periode? Kan bisa iya, bisa enggak. Orang belum keluar misterinya. Loh, Mbak Puan kan udah ngomong nggak benar. Iya, gitu loh. Panik jadinya. Bukan, Mbak Puan kan ngomong, Bang. Ini kan kenyataan yang terjadi. Saya tanya ke saya fair Bang, saya bilang benar pernyataan Mbak Puan. Benar kan? Benar katanya. Sudah terkonfirmasi. Nggak ada masalah kan? Benar, berarti kan terbantahkan bahwa 3 periode itu Pak Jokowi nggak pernah minta. Artinya begini, kalau sudah menurut Anda itu benar dan itu diakui oleh Bang Armi pagi ini. Selesai. Artinya video yang kemarin disampaikan oleh Guntur Romli, pernyataan ya begitu, itu hoax dong gitu berarti? Bohong, fitnah, framing keji. Ya silakan aja. Ya beliau kan ini udah ngomong. Beliau ini senangnya begitu, tapi lo jangan menyerang pribadi Anda, kita ngomong, kita debat aja, nggak usah ngomong kayak begitu. Kita ngomong, ya kan? Apa yang disampaikan sama Mas Guntur? Kacau ini. Lah, gimana sih Bang? Silakan dilanjutkan Bang, disampaikan oleh Mas Guntur. Bang, tenang dulu. Kalau saya emosi, tenang aja. Maksudnya gini Bang, apa yang disampaikan sama Mas Guntur perihal dokumentasi yang sudah disiapkan itu fakta. Ada, jelas dan disimpan di tempat yang kalau sangat itu fakta, kenapa Mbak Puan menyampaikan statement kan bertolak belakang Bang? Poinnya kan pernyataan terhadap apa? Tidak ada 3 periode dalam kacamata Mbak Puan, penyampaiannya demikian. Tidak ada 3 periode. Di konstitusi kita tidak mengenal itu. Gitu. Betul, poinnya kayak gitu. Nah, bahwa kemudian ada di video itu apa enggak, ya kita tunggu nanti barang itu. Ya kan? Termasuk apa? Keterlibatan anaknya Presiden Jokowi, Pak Jokowi. Oh, ini ada lagi nih baru nih. Ada hal-hal yang lain. Itu juga yang masuk di dalam dokumen itu, Bang.
Ya dengan Bang Arni ngomongnya sekarang, kita udah 4 menit lagi mau selesai nih Bang. Panjang lagi ya. Jadi intinya itu semua sudah terdokumentasikan dengan baik. Ini hanya pepesan kosong, nggak ada pembuktian. Bagaimana jadi gini Anda loh, yakin yang ini pepesan penting kosong? Mbak Puan ya kan mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah, bukan masalah balik. Kamu kan muter-muter gitu loh. 3 periode dalam Pak Jokowi tidak pernah meminta 3 periode kepada Ibu Mega. Kenapa? Tapi bukan keinginan Pak Jokowi atau seperti apa? Tinggal dibuka aja. Pernyataan Mbak Puan ada kok poinnya. Saya nggak membantah. Betul poinnya. Tapi dalam kaitan apa yang disampaikan dalam konteks adanya dokumentasi yang memang sudah rapi ini, ya bisa iya bisa ada. Kapan ini keluar? Ya, itu yang ditunggu Bang. Tunggu tanggal mainnya. Apa yang ditunggu oleh PDI Jadi makanya Pak Jokowi pesan dari kami, Pak Jokowi santai. Anda yakin tidak akan keluar? Oh, saya taruhan berani nih. Ditantangin Bang. Santai, jangan panik gitu loh kadang. Tapi PDI Perjuangan saat ini Orang menantikan kita apa? lagi happy ngapain panik? Kalau panik orang yang tersangka gitu loh. Momennya. Iya. Yang saat ini sedang dipersiapkan, dipertimbangkan, ditunggu oleh PDI Jadi Perjuangan. kira-kira kalau momennya ini kita ngelihat cuaca di luar. Oh sepertinya mendung. Oke. Wah, ini Kang Ecep cocok nih Kang Ecep. Kalau katanya ini bom waktunya, bom waktu ini kan pasti kan ada triggernya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman PD Perjuangan perihal hal tersebut, itu fakta, jelas, dan sudah dinotabelkan. Bukan pepesan kosong, sebagaimana disampaikan oleh Bang Silvester. Ya, kami ini adalah partai yang jelas. Oke, baik. Kang Ecep, ini PD Perjuangan ini partai jelas, konstitusional selama ini. Ini ada triggernya. Itu bukan bom waktu Bang, sorry, peluru hampa yang ditembakkan. Peluru hampa, silakan aja. Banyak istilah bagi ini nih. Karena kan sasaran tembaknya nggak ke Bang Silvester. Oke, poinnya kan dia. Pertama, 3 hal. Pertama, kita bicara politik. Ada yang di depan panggung, ada belakang panggung. Nah, ini bisa berbeda. Apa yang dinyatakan oleh Mbak Puan atau yang disampaikan Pak Jokowi bisa jadi itu hal yang berbeda ya. Jadi ketika kayak tadi lah kita di depan kamera sama di belakang kamera kan bisa berbeda. Jadi ada yang mungkin setengah tertutup atau ditutupi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang banyak politisi menggunakan kata-kata pilihan diksi yang multi interpretatif. Multi interpretatif. Jadi biarkan saja publik masyarakat yang mengartikan sendiri ya. Mengartikan sendiri. Nah ini bisa jadi ya ketika tadi kita nggak pernah nerima ini dalam bahasa masing-masing ya. Dalam bahasa Mbak Puan, dalam bahasa Pak Jokowi mungkin berbeda tafsir. Sehingga si publik merasa ya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika masalah trigger, saya kira momentum kongres di PDI Perjuangan nanti ya, itu bisa menjadi momentum sebenarnya. Apakah kemudian... Apalagi momentum apa nih maksudnya tadi apakah itu akan jadi keluar atau enggak? Kan sudah dipecat. Nah, cuacanya. Kan tadi itu masalah cuaca. Kapan kira-kira keluarnya? Bisa jadi satu momentum. Kan kalau kita bicara politik, kita butuh momentum politik. Kita butuh lini masa yang penting, milestone yang penting. Sekarang gini, bukan pada saat Mas Hasto dipanggil pertama kali ya? Itu mungkin itu ya? Sekarang gini, tanggal 24 Desember, Sekjen kami Hasto Kristianto di malam Natal ya. Ditetapkan tersangka. Dan ini luar biasa sebagai kado Natal kepada beliau, bayang. Apakah boleh nggak kalau misalnya saya pribadi nih, bukan mengatasnamakan partai, menyimpulkan bahwa KPK sedang melakukan framing jahat? Sah saja kan? Tapi kan poinnya nggak ke sana gitu loh. Tapi akan Anda udah mengatakan, Pak Hasto mengatakan kita kooperatif. Iya, kalau poin janganlah sampai ngomong framing jahat. Makanya artinya apa? Kalau kita lari agak baper keadaannya, kita bilang framing jahat. Dalam arti memang cuma ngelus dada. Beliau mau Natalan, kado Natal, luar biasa kan gitu loh. Tapi tetap sebagai warga negara yang baik, PDI Perjuangan sebagai partai yang selama ini menjunjung konstitusional, jelas tegak lurus terhadap proses hukum, menghormati proses hukum oleh KPK. Kan gitu poinnya. Jadi itu kado Natal buat bangsa kita. Untuk pemberantasan korupsi. Dan satu lagi saya bacakan ya Bang, ini bahwa Mbak Puan ditanya, pernah nggak Pak Jokowi minta 3 periode? Jawabnya nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta kepada itu beredar di media. Kata Mbak Puan di gedung High End. Artinya Rabu, Mbak Puan bukan menyatakan perpanjangan atau 3 periode itu sesuai konstitusi, tidak sesuai konstitusi, bukan seperti itu. Iya, ini kayak begini. Artinya refer ke Pak Jokowi gitu maksudnya. Iya. Makanya Bang, jangan belum tahu sesungguhnya langsung nyamper aja. Sih? Gitu loh. Tadi beliau nanya, saya jawab ini benar. Ini saya tidak kemudian semua membantah.
Saya nggak membantah poinnya. Pertanyaan itu benar. Emang ada statementnya. Terus Bang Ari bertanya, apakah ada di dalam dokumentasi itu? Atau sekedar menjelaskan ketua DPR ini kan gitu ya? Nah, kalau dalam konteks itu kan sekali lagi apa yang dibilang oleh Pak Cecep ini akan ada persepsi dalam situasi itu. Jadi kalau saya membantahkan, tapi intinya adalah ada dokumentasi. Kapan? Lihat cuaca. Kok BMKG diseret-seret? Jadi kesimpulannya karena ngelihat cuaca, Pak Jokowi panik nih. Kok tiba-tiba Solo situasinya sekarang mendung ya? Solo mendung ya? Nah, mendung kah Solo? Mendung kah Solo? Solo cerah-cerah saja. Tapi yang abang bilang bukan bom waktu. Hanya peluru hampa. Baik. Gitu loh, Bang. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Sudah menutup tahun 2024 ini. Gitu dengan cukup seru. Tapi 2025 seru ya kayaknya ya? Seru. Harus seru dong. Cerah ya, Pak. Kita tonton bersama ya. Jadi ya mudah-mudahan Pak Jokowi tetap menghantui kawan-kawan, Bang. Biar tambah stres, tambah panik mereka. Terima kasih Baik, Bapak. terima kasih sekali lagi semuanya. Dan apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali ke hadapan Anda, pemirsa. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejak 1 hari jelang malam pergantian tahun, jalur menuju objek wisata Lembang ini mengalami kepadatan. Petugas kepolisian mempersiapkan sistem kontraflow jika terjadi kemacetan yang cukup parah. Jadi ini terpantau Senin siang kemarin, bila kita lihat jalur menuju objek wisata Lembang ini persisnya di pertigaan Ledeng ya. Di Kota Bandung ini kendaraan mulai memadati lokasi-lokasi yang akan dituju ya, lokasi wisata untuk menikmati pergantian tahun baru, di mana petugas kepolisian setempat dalam hal ini Polsek Cidadap berjaga untuk mengalihkan sebagian kendaraan kecil ke arah kawasan Jalan Sersan Bajuri, sementara kendaraan besar seperti bus tidak dialihkan. Jika terjadi kepadatan yang cukup parah, petugas kepolisian tentu juga berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk melakukan sistem kontraflow. Sementara itu 1 hari menuju akhir tahun 2024, kepadatan kendaraan terpantau padat menuju kawasan Puncak. Sejumlah rekayasa lalu lintas Puncak Bogor diterapkan Satlantas Polres Bogor guna membatasi volume kepadatan kendaraan. Lalu lintas kawasan Puncak terpantau normal pemirsa di kedua arah. Namun sistem satu arah secara bertahap ini diberlakukan ya di sejumlah titik di Jalan Raya Puncak pada Senin pagi 30 Desember 2024. Ada beberapa titik kepadatan kendaraan, diantaranya tempat oleh-oleh dan rest area Gunung Mas. Tiar aja. Kita akan langsung pantau seperti apa situasi di Puncak Bogor pada pagi hari ini. Sudah ada Tika Harahap di sana. Tika, silakan. Ya baik, selamat pagi Tiara, Arifadi dan juga pemirsa. Untuk situasi jalur lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Bogor pada pagi hari ini dari pantauan kami terpantau normal lancar di kedua arah, baik itu kendaraan yang dari pintu keluar tol Ciawi menuju ke arah Puncak maupun sebaliknya begitu ya, kendaraan yang akan turun dari kawasan Puncak menuju ke Jakarta. Untuk pagi hari ini terpantau normal lancar dari kedua arah. Dan data yang kami dapatkan dari Satlantas Polres Bogor per pagi ini, total kendaraan yang sudah masuk ke kawasan Puncak ini kurang lebih ada 5.000 total kendaraan, dan nantinya memang ini untuk pergantian malam tahun baru menuju tahun 2025 di kawasan Puncak ini ada di penerapan untuk Car Free Night. Dan pada pagi hari ini rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan volume kendaraan pun dari Satlantas Polres Bogor telah diterapkan. Rekayasa ganjil genap baik untuk kendaraan yang hari ini berplat ganjil begitu ya, untuk diarahkan putar balik begitu. Dari Simpang Gadok ini akan diarahkan untuk putar balik untuk mencari jalan-jalan alternatif. Untuk mengetahui total kendaraan, kemudian penerapan rekayasa lalu lintas apa saja dan rekayasa Car Free Night pada malam hari ini di kawasan Puncak, sudah bersama saya ini Wadir Lantas AKBP Edwin Effendi. Selamat pagi Pak Edwin. Pagi, Pak.
Pak, ini untuk di kawasan Puncak per pagi hari ini 31 Desember 2024, total kendaraan dan suasananya ini gimana Pak? Sudah kepadatannya sudah terlihat belum? Baik, kita melihat bahwa di tanggal 31 Desember ini, pada tanggal 28-29 kemarin sempat terjadi peningkatan arus lalu lintas, di mana arus lalu lintas yang menuju ke kawasan Puncak itu di sekitar 50.000. Kemudian di hari Minggu turun 40.000, dan di hari Senin kemarin ada penurunan sekitar 35.000 kendaraan yang akan naik ke arah Puncak. Namun kami masih mengantisipasi kehadiran para pengunjung lokasi wisata kawasan Puncak. Di pagi hari ini terpantau sekitar 5.000 kendaraan yang sudah naik ke kawasan wisata Puncak. Kita memberlakukan genap ganjil di Simpang Gadok ini untuk yang pertama mengurangi antrian kendaraan yang akan naik ke kawasan wisata Puncak. Dan sementara terpantau di pagi hari ini memang ada beberapa titik hambat seperti Simpang Megamendung dan Pasar Cisarua yang kemudian ada antrian kendaraan ke atas. Namun untuk pemberian fasilitas one way di pagi hari ini, kita masih melihat dinamika arus lalu lintas, apakah kita membutuhkan pemberian fasilitas one way kepada masyarakat yang berada di Simpang Gadok. Sementara di Simpang Gadok untuk antrian masih sedikit, sehingga kita akan memberlakukan pengaturan arus lalu lintas secara manual dengan memberikan prioritas kepada kendaraan yang akan naik ke kawasan wisata Puncak. Demikian. Berarti rekayasa one way ini akan dilakukan secara situasional melihat kepadatan sudah terjadi apa belum di Simpang Gadok ini ya Pak. Untuk menyambut tahun baru di kawasan Puncak ini akan diberlakukannya Car Free Night. Untuk skemanya sendiri gimana Pak? Baik, untuk pelaksanaan Car Free Night pada pukul 18.00 kendaraan yang keluar dari Gate Tol Ciawi akan kita tutup dan kita alihkan ke arah Tol Bocimi ataupun ke arah Simpang Ciawi. Ini dimaksudkan untuk mengurangi volume arus lalu lintas yang akan naik ke kawasan wisata Puncak setelah pukul 18. Namun bagi masyarakat yang akan berlibur berwisata ataupun sudah booking atau pesan hotel dan lain sebagainya akan melaksanakan wisata di kawasan wisata Puncak, kami berharap kepada masyarakat pengguna jalan bisa hadir di kawasan wisata Puncak sebelum pukul 18. Setelah kita melaksanakan penutupan arus di Pos 1 Bandung, itu setelah keluar dari Gate Ciawi, kita pada pukul 21.00 akan melakukan penyekatan dan pengalihan roda 2 ke simpang-simpang yang ada di kawasan Puncak. Car Free Night di kawasan wisata Puncak ini dimaksudkan memberikan ruang gerak yang bebas bagi para pengendara pasca malam pergantian tahun. Sehingga pada saat secara berbondong-bondong setelah detik-detik pergantian tahun, masyarakat yang akan turun dari kawasan Puncak menuju ke arah Jakarta ini tersedia ruas jalan yang bagus untuk mereka kembali ke Jakarta. Sehingga kita berharap waktu tempuh dari orang-orang yang berada di Puncak menuju ke Simpang Gadok ini maksimal sekitar 45 menit. Demikian. Pak, untuk alternatif bagi kendaraan yang datang di kawasan Puncak ini lewat dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat pada sore hari nanti, ini mungkin ada alternatif lain Pak? Baik, untuk jalur alternatif ada di sekitar kawasan wisata Puncak, jadi lewat Simpang Tapos nanti bisa tembus ke Taman Safari. Namun bagi masyarakat yang kurang paham jalur alternatif, kami sarankan untuk hadir di kawasan wisata Puncak sebelum pukul 18 karena memang di simpang alternatif jalannya sempit, kemudian ada seperti got yang sangat di pinggir jalan sehingga mungkin membahayakan bagi orang yang tidak paham situasinya. Demikian. Terima kasih Pak AKBP Edwin Effendi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Itu tadi pemirsa, Tiara juga Arif Fadil, keterangan dari AKBP Edwin Effendi, Wadir Lantas Polda Jabar ya, untuk total kendaraan, kemudian
alternatif, rekayasa lalu lintas, dan juga penerapan Car Free Night di kawasan Puncak Bogor ini. Jadi untuk Anda pengendara yang akan menikmati ataupun menghabiskan waktu malam pergantian tahun baru 2025 yang akan melewati kawasan Puncak, itu tadi himbauan dari AKBP Edwin Afandi untuk datang sebelum pukul 18.00 waktu Indonesia Barat pada sore hari ini. Demikian, kembali ke studio Tiara dan juga Arif Fadil. Baik, Tika Harahap, terima kasih laporan langsung Anda dari kawasan Gadok, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti apa juga suasana jelang pergantian tahun di Jakarta? Ya, jauh-jauh dulu ke Puncak, ya kan? Ibu Kita kota, akan ya? pantau ya, usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Menjelang perayaan Tahun Baru 2025, pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan puluhan panggung hiburan yang tersebar di berbagai titik di Jakarta. Panggung hiburan utama berpusat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin di sekitar Bundaran HI. Jadi kayaknya tampak meriah ya, Pasti. dipastikan. Ya. Tapi begini juga, kemeriahan pun dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta kepada masyarakat yang akan menikmati malam pergantian tahun baru ya. Nah, artinya ada panggung ya. Puluhan panggung. Ada puluhan panggung. Tapi juga saya mendengar pemerintah sendiri pun juga akan melakukan semacam kayak muhasabah kabarnya di Silang Monas. Jadi ini pilihan sih sebetulnya, mau yang gedung-gedangan gitu ya kan, atau mau yang berzikir dan berwirid bersama gitu loh ibaratnya. Itu dia. Luar biasa ya. Balance ya jadinya ya. Dapat dua-duanya. Oke, kita bergabung yuk dengan reporter kami Agam Rizky yang saat ini berada di Bundaran HI. Agam Rizky, sudah berdiri tegakkah, kokohkah panggung yang malam nanti akan menyemarakkan pergantian tahun? Silakan. Ya, Arif Fadil, Tiara, dan juga pemirsa, memang jika dapat kami gambarkan kepada Anda bagaimana situasi saat ini di sekitar Bundaran HI. Memang nampaknya sejumlah persiapan mulai dari pemasangan panggung hingga kerangka besi untuk pemasangan layar videotron ini saat ini sudah mulai rampung diselesaikan. Dan untuk Anda yang nantinya akan melakukan perjalanan untuk menghabiskan malam tahun baru di Jakarta ini, dari pihak Pemprov Jakarta telah menyediakan tarif khusus bagi Anda, yaitu untuk pengguna transportasi Transjakarta ini akan dikenakan tarif sebesar Rp1. Namun jika Anda yang akan berpergian menggunakan transportasi pribadi, ini Pemprov DKI Jakarta juga telah menyediakan sejumlah kantong parkir yang berada di sejumlah titik di sekitar panggung hiburan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang saat ini mengenakan busana adat Betawi begitu ya. Selamat pagi Pak, apa kabar nih Pak? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana nih persiapan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyambut pesta tahun baru di Jakarta ini Pak? Ya, sesuai dengan arahan Pak PJ Gubernur bahwa dalam rangka menyambut perayaan pergantian malam tahun baru nanti, seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfokus untuk mensukseskan kegiatan ini. Berbarengan dengan malam pergantian tahun, juga akan ada peluncuran menyongsong 5 abad Jakarta malam ini, sehingga tentu contohnya pada hari ini, pada pagi hari ini kami menggunakan pakaian adat Betawi yang tujuannya adalah untuk menyongsong 5 abad nantinya Jakarta pada tahun 2027. Baik, berarti untuk dalam rangka menyongsong 5 abad Betawi begitu ya Pak? Ya, baik Pak. Untuk nanti kantong parkir yang disediakan oleh Dinas Perhubungan bagi pengendara kendaraan pribadi nih Pak, dari titik mana saja nih Pak yang disediakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pak? Ya, total kantong parkir yang kami siapkan itu sebanyak 44 lokasi. Dari 44 lokasi ini telah tersedia lebih kurang 23.882 satuan ruang parkir untuk kendaraan roda 4. Kemudian 20.552 untuk satuan ruang parkir roda 2. Dan kita siapkan juga sebanyak 192 unit untuk parkir bus. Jadi jika ada masyarakat yang menggunakan bus, ini tentu ruang parkirnya tersedia. Tetapi kami sampaikan pada hari ini dan besok 31 Desember dan 1 Januari 2025 seluruh layanan angkutan umum massal Jakarta itu digratiskan atau cukup membayar Rp1 saja sebagai identifikasi terjadi transaksi di layanan angkutan umum massal Jakarta, sehingga kami harapkan seluruh pengunjung yang nantinya akan ke titik-titik
di mana lokasi perayaan malam pergantian tahun ini itu dilaksanakan menggunakan layanan angkutan umum yang ada. Baik itu Transjakarta, MRT, dan LRT, itu keseluruhannya hari ini dan besok Rp1 saja sudah cukup. Baik, berarti hanya cukup Rp1 saja ya Pak ya. Nah, untuk penutupan jalan di sekitar Bundaran HI ini Pak, ini akan diberlangsungkan pukul berapa? Dan kabarnya akan ada Car Free Night, betul ya Pak ya? Ya, untuk Jakarta dalam rangka malam pergantian tahun itu akan ada 2 lokasi diselenggarakan Car Free Night. Yang pertama di kawasan Sudirman Tamrin ini, jadi akan ada penutupan jalan secara total akan mulai pukul 18.00. Tetapi secara bertahap kita akan mulai pukul 17.00. Ini sudah mulai ada penyaringan karena di sirip-sirip sepanjang Sudirman Tamrin itu mulai ada seleksi untuk kendaraan yang boleh masuk. Sehingga pada pukul 18.00 itu otomatis keseluruhannya sudah steril. Dan akan dibuka sesuai proyeksi kami memang maksimal pada pukul 2.00, tetapi kita juga akan melihat situasional setelah malam pergantian. Seperti tahun lalu pukul 00.30 ini kita sudah buka dan tentu kami juga memperhatikan keselamatan para pengunjung. Jika ternyata masih cukup ramai di Jalan Sudirman Tamrin, tentu traffic kita tetap akan jaga untuk terus ditutup. Kalau untuk pengamanan selama malam pergantian tahun di hari ini bagaimana Pak? Mengingat ada beberapa titik yang dilakukan panggung hiburan begitu Pak di Jakarta Pak? Ya, total ada 23 titik panggung hiburan di Jakarta dan ini tersebar di 5 wilayah kota bahkan 1 kabupaten di Kepulauan Seribu. Tentu kami berharap dengan adanya 23 titik ini maka masyarakat tidak terkonsentrasi malam pergantian tahun di Sudirman Tamrin saja tetapi juga terdistribusi di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten. Dan kemudian khusus di Jalan Sudirman ini, Sudirman Tamrin, untuk jumlah panggungnya itu ada 15 titik. Tentu kita harapkan ke 15 titik ini cukup ramai pengunjung karena genre musiknya juga berbeda-beda. Yang suka rock silahkan ke titik di mana musik rock di sana ada di panggung rock. Yang suka pop silahkan. Yang suka bahkan yang suka dangdut bahkan koplo silahkan. Ada memang masing-masing titik sudah didistribusi di sepanjang Sudirman Tamrin dan silahkan masyarakat ikut merayakannya di sana. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga masyarakat ini akan lebih terhibur begitu ya Pak ya, dengan sejumlah segmentasi musik karena tidak terpusat dari satu titik saja ya Pak ya. Untuk sementara demikian Arif Fadil dan juga Tiara saya kembalikan ke studio. Baik, Agam terima kasih banyak atas laporannya. Kayaknya review udah siap-siap nih mau ke sana ntar malam ya, Vi? Widih, kita nanti jejingkerakan. Oke, sebelum kita akhiri Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa kita sapa terlebih dahulu Zinka Nela untuk kabar utama pagi pada hari ini. Selamat pagi Zinka, ada informasi apa? Arif Fadil dan juga Tiara dan juga pemirsa tentunya hari ini di Kabar Utama Pagi kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan terkini dari sejumlah daerah untuk menyambut tahun baru 2025. Nanti kami akan ajak Anda untuk melihat dari Bali, Jakarta, Makassar hingga Surabaya. Sementara demikian. Ini hidangannya lengkap ya. Kalau dilihat ada mulai iya kan Jakarta, ujung ke ujung. Bali betul. Juga ya kan, Jogja nggak kalah semaraknya juga. Tapi kita fokus ke Jakarta tuh tadi ya. Jadi Anda pemirsa yang akan menikmati tahun baru, nih dibantu juga dengan murahnya moda transportasi untuk menjangkau Rp1 loh. Jadi ujung ke ujung Jakarta Rp1 tuh kemana-mana. Jadi kan bisa dari Depok ke tengah. Betul. Pertanyaannya Bekasi kan juga ada LRT dia, ya. Tapi boleh nggak tapi ya kan takut nanti ada checkpoint warga mana Bekasi. Oh, itu maaf. Dia. Nikmatin aja di Bekasi. Karena kan informasinya memang di daerah Bekasi ini dilarang ya, ada pembatasan begitu ya untuk melakukan tahun baru di Jakarta. Oke. Ini kita sudah 2 jam ya menemani pemirsa pada pagi hari ini. Tentunya jangan lewatkan program Kabar Utama Pagi sesaat lagi. Akhir kata saya Arif Fadil. Dan saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Oh ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru.